Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga MHZ Mizan dalam upaya menganalisis dan memahami kinerja Bursa Efek Indonesia semester pertama 2026 dapat diselesaikan. Kajian naskah ini disusun sebagai upaya mendokumentasikan dan menganalisis secara komprehensif salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah pasar modal Indonesia, sebuah periode di mana indeks harga saham gabungan, IHSG, terkoreksi lebih dari sepertiga nilainya dalam kurun waktu 6 bulan, kapitalisasi pasar tergerus lebih dari 6.000 triliun rupiah, dan kepercayaan investor global terhadap integritas pasar modal domestik diuji secara serius. Kajian naskah ini dilandasi oleh keyakinan bahwa setiap peristiwa ekonomi, sebesar dan sekompleks apapun, senantiasa dapat dibaca melalui dua lapis pemahaman yang saling melengkapi. 1. Pemahaman empiris teknokratis yang bersandar pada data dan mekanisme pasar, serta 2. Pemahaman normatif epistemologis yang menempatkan peristiwa tersebut dalam kerangka nilai yang lebih luas. Data tentang net sell asing, kompresi valuasi, dan rebalancing indeks global memberi kita gambaran bagaimana peristiwa ini terjadi. Penutup kajian naskah ini menawarkan pemahaman mengapa peristiwa ini bermakna dan bagaimana semestinya direspons. MHZ Mizan menyadari bahwa kajian naskah ini masih jauh dari sempurna. Data pasar modal bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga sebagian angka yang disajikan berpotensi mengalami revisi seiring publikasi data resmi lebih lanjut dari Bursa Efek Indonesia, BI, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun senantiasa MHZ Mizan nantikan demi penyempurnaan naskah ini pada edisi mendatang. Akhir kata, MHZ Mizan berharap naskah ini dapat memberikan kontribusi, sekecil apapun, bagi khazanah kajian ekonomi dan pasar modal Indonesia. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua dan generasi mendatang. Mari kita pahami bersama langkah demi langkah. Untuk memudahkan pemahaman dan alur berpikir, MHZ Mizan merumuskan peta 8 mizan, yaitu Mizan 1, pendahuluan dan konteks umum. Mizan 2, migrasi dana asing secara masif. Mizan 3, krisis kurs rupiah. Mizan 4, rebalancing indeks global, MSCI dan FTSE Russell. Mizan 5, eskalasi geopolitik Timur Tengah. Mizan 6, erosi kredibilitas kebijakan domestik dan sintesis siklus umpan balik. Mizan 7, kapitalisasi pasar dan kompresi valuasi. Mizan 8, sintesis dalam kerangka mizan. Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Mizan, silahkan. Baik, terima kasih Mas MHZ Mizan. Mizan 1, pendahuluan dan konteks umum. Semester pertama 2026 mencatatkan salah satu periode paling menantang dalam sejarah pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan, IHSG, yang pada pertengahan Januari 2026 sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, all-time high, di level 9.075, berbalik arah secara drastis dan berakhir pada penutupan semester tanggal 30 Juni 2026 di level 5.643,19. Sebuah koreksi sebesar 34,74% secara year-to-date, disertai penurunan bulanan yang berlangsung 6 kali berturut-turut, rekor yang belum pernah terjadi dalam satu dekade terakhir. Terima kasih, saya lanjutkan Mbak Mizan. Pergerakan ini bukanlah produk dari satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari 5 tekanan struktural yang saling terkait dan saling memperkuat. 1. Migrasi dana asing secara masif. 2. Krisis kurs rupiah yang menembus rekor terlemah sepanjang sejarah. 3. Rebalancing indeks global oleh MSCI dan FTSE Russell. 4. Eskalasi geopolitik Timur Tengah, serta 5. Erosi kredibilitas kebijakan domestik. Kajian naskah ini disusun untuk menguraikan kelima tekanan tersebut secara mendalam, disertai dua dimensi analisis pelengkap, penyusutan kapitalisasi pasar dan kompresi rasio valuasi, sebelum akhirnya seluruh temuan empiris tersebut disintesiskan ke dalam kerangka epistemologi keseimbangan pasar dengan metodologis MHZ Mizan. Agar lebih memaknai, bagaimana bisa selama 6 bulan berturut IHSG selalu pada zona merah. Mari kita sama-sama berjalan kembali kilas balik IHSG Bursa Efek Indonesia. Silahkan Mbak Mizan. Terima kasih Mas MHZ Mizan, saya lanjutkan. Kronologi performa bulanan. Januari hingga Juni 2026. IHSG mencatatkan rekor tragis dengan selalu menutup akhir bulan bursa di zona merah tanpa ampun. Bursa Januari dibuka di level 8.748, sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, all-time high,
di level 9.134 pada pertengahan bulan Januari, namun ditutup merosot ke 8.329,61, minus 3,67% pada akhir bursa Januari. Bursa Februari, tren pelemahan berlanjut, indeks parkir di level 8.235,49, minus 4,76% pada akhir bursa bulan Februari. Bursa Maret, kepanikan awal melanda, IHSG terjun bebas menembus level psikologis ke level 7.048,22, minus 18,49% pada akhir bursa bulan Maret. Bursa April, kuartal 2 dibuka tanpa perbaikan, indeks melemah lagi ke level 6.956,80, minus 19,55% pada akhir bursa bulan April. Bursa Mei, tekanan membesar, menyeret komposit ke level 6.125,38, minus 29,14% pada akhir bursa Mei. Bursa Juni, puncak kepanikan pasar. Sempat menyentuh level terendah tahunan di 5.342,14, sebelum akhirnya ditutup di level 5.643,19 pada akhir bursa Juni, semester 1 tahun 2026. Dari kronologis IHSG ini, menggambarkan bahwa pergerakan pasar sepanjang semester ini dapat dibagi ke dalam dua fase yang berlawanan arah. Fase pertama, berlangsung pada awal Januari 2026, diwarnai optimisme dan net buy investor asing hingga mengakumulasi 7,30 triliun rupiah, seiring IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Fase kedua dimulai pada akhir Januari 2026, ketika peringatan, warning, dari Morgan Stanley Capital International, MSCI, terkait metodologi free float dan aspek investability pasar Indonesia memicu pembalikan arah yang tajam dan berkelanjutan hingga penutupan semester 1 tahun 2026. Terima kasih Mbak Mizan. Saya lanjutkan untuk membedah Mizan 2. Untuk memahami dan memaknai, MHZ Mizan membagi 3 loop. Pembahasan penting di Mizan 2 terdiri dari Mizan 2, loop 1 tentang data net sell asing sepanjang semester pertama 2026. Mizan 2, loop 2 tentang catatan metodologis anomali transaksi crossing 26 Maret 2026. Mizan 2, loop 3 tentang struktur kepemilikan dan partisipasi investor domestik versus asing. Silahkan Mbak Mizan dilanjutkan. Terima kasih Mas MHZ Mizan. Data net sell asing sepanjang semester pertama 2026. Manifestasi paling kasat mata dari tekanan pasar modal adalah akumulasi net sell investor asing yang menembus angka 73,61 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2026, namun pola pergerakannya tidak linear. Fase awal minggu pertama Januari 2026 sebenarnya sempat diwarnai aksi beli bersih, net buy, hingga 7,30 triliun rupiah seiring IHSG yang sukses mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Namun, titik balik mendadak terjadi di sisa hari perdagangan bulan tersebut. Peringatan dini dari MSCI terkait penyesuaian metodologi free float memicu kepanikan dengan mencatatkan net sell 10,7 triliun rupiah hanya dalam 2 hari perdagangan, hingga memaksa akumulasi total bulan Januari berakhir dengan rapor merah sebesar 9,88 triliun rupiah. Tekanan asing sempat mereda sesaat pada bulan Februari dengan torehan net buy tipis senilai 0,36 triliun rupiah, yang memangkas akumulasi kumulatif YTD menjadi 9,52 triliun rupiah. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Gelombang keluar dana asing kembali mengganas dan mencapai puncaknya pada Maret 2026 dengan aliran keluar bulanan fantastis sebesar 24,31 triliun rupiah, dipicu oleh eskalasi geopolitik Timur Tengah serta distorsi transaksi crossing saham FAPA. Akselerasi arus keluar modal asing ini terus berlanjut secara konsisten pada kuartal kedua, masing-masing sebesar 7,03 triliun rupiah pada April, 14,50 triliun rupiah pada Mei, dan ditutup dengan aksi obral massal sebesar 18,25 triliun rupiah pada Juni akibat kepanikan rebalancing indeks global. Terima kasih Mbak Mizan, saya lanjutkan membahas. Mizan 2 Loop 2. Catatan metodologis, anomali transaksi crossing 26 Maret 2026. Pada Kamis, 26 Maret 2026, investor asing membukukan net sell 20,71 triliun rupiah dalam 1 hari perdagangan, angka harian tertinggi sepanjang semester pertama 2026. Namun komposisinya sangat timpang. Pasar reguler hanya menyumbang 1,93 triliun rupiah, sekitar 9%, sementara pasar negosiasi dan tunai menyumbang 18,78 triliun rupiah, sekitar 91%, didominasi satu transaksi crossing jumbo pada saham PT FAP Agri Tbk, FAPA.
senilai sekitar 18,7 triliun rupiah. Transaksi crossing di pasar negosiasi memiliki karakter yang fundamentally berbeda dari net sale di pasar reguler. Ia dinegosiasikan langsung antara dua pihak, block trade, pada harga yang disepakati, bukan terbentuk dari mekanisme price discovery pasar terbuka. Dengan demikian, transaksi ini lebih tepat dibaca sebagai peristiwa administratif atau restrukturisasi kepemilikan, bukan keputusan investasi baru berdasarkan penilaian ulang terhadap prospek emiten. Untuk keperluan analisis yang presisi, komponen non-organik ini perlu dipisahkan dari tren net sale organik yang mencerminkan sentimen pasar real. Silahkan dilanjutkan Mbak Mizan tentang struktur kepemilikan dan partisipasi investor domestik dan asing. Terima kasih Mas MHZ Mizan. Saya lanjutkan membahas Mizan 2, Loop 3 tentang struktur kepemilikan dan partisipasi investor domestik versus asing. Di tengah derasnya arus keluar modal asing, basis investor domestik justru tumbuh dan memperluas cengkeramannya. Sebuah paradoks yang penting dicermati. Terdapat 3 lapis metrik yang perlu dibedakan dengan hati-hati. Struktur kepemilikan saham, OUNI porsi kepemilikan domestik naik menjadi 65% per awal Juni 2026, dari sebelumnya lebih rendah. Sementara porsi asing menyusut menjadi 35%. Nilai transaksi, turnover value investor domestik menguasai 64-66% dari total nilai transaksi pasar sepanjang Mei-Juni 2026, relatif stabil pada level tersebut. Volume dan frekuensi transaksi. Investor domestik menguasai 79,94% dari sisi volume dan 83,48% dari sisi frekuensi transaksi, jauh lebih tinggi dibanding porsi nilai transaksi. Kesenjangan antara porsi nilai transaksi, 64-66%, versus porsi volume frekuensi, 80-83%, menunjukkan bahwa investor asing berdagang dalam blok bernilai jauh lebih besar per transaksi, institusional, block trade. Sementara investor domestik didominasi transaksi bervolume tinggi namun bernilai lebih kecil per transaksi, pola khas partisipasi retail. Basis investor domestik juga terus bertumbuh sepanjang periode krisis, dari 20,36 juta single investor identification, SID, pada Desember 2025 menjadi 28,3 juta SID pada pertengahan Juni 2026, tanpa perlambatan berarti meski IHSG berada dalam tren penurunan tajam. Meskipun demikian, penting digarisbawahi bahwa daya serap investor domestik, meski mendominasi dari sisi volume dan frekuensi transaksi, tetap tidak cukup untuk menahan laju penurunan IHSG. Ini mengindikasikan disproporsi kekuatan modal dengan banyak tangan domestik yang menopang pasar, namun jumlah dana yang dibawa tangan-tangan tersebut, didominasi retail bermodal relatif kecil, kalah besar dibanding satu institusi asing yang melepas blok saham senilai triliunan rupiah dalam sehari. Pembahasan selanjutnya kita akan memahami dan memaknai di antaranya tentang krisis kurs rupiah. Migrasi dana asing dari pasar ekuitas berkorelasi langsung dengan tekanan pada nilai tukar rupiah. Pada Kamis, 4 Juni 2026, rupiah untuk pertama kalinya menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sempat menyentuh Rp 18.015-18.039, rekor terlemah sepanjang sejarah, melampaui trauma krisis keuangan Asia 1998. Dan diteruskan pembahasan tentang rebalancing MSCI Global Standard dan Small Cap Index. Pada pengumuman hasil tinjauan berkala, Index Review, periode Mei 2026, yang dirilis Rabu, 13 Mei 2026, Morgan Stanley Capital International, MSCI, mengejutkan pelaku pasar dengan skala perubahan komposisi indeks yang jauh melampaui ekspektasi. Total terdapat 19 perubahan status konstituen saham Indonesia, terdiri atas 6 saham yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index dan 13 saham yang dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Index, tanpa satupun saham baru yang ditambahkan ke kategori manapun. Perubahan ini efektif berlaku pada 1 Juni 2026, setelah penutupan perdagangan 29 Mei 2026.